varian yang menyerang pada manusia tapi tidak menyebabkan kematian. Ya, Delta coronavirus adalah virus-virus corona yang menyerang pada bangsa burung dan babi yang dikenal dengan porcine coronavirus. Ya, kalau pada manusia di alpha ini adalah human coronavirus varian 229E ya. Nah, kemudian yang penyebab pandemi kemarin itu adalah termasuk beta coronavirus. Variannya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV. Yang pertama di Hong Kong, ya, kemudian juga menyebar dan di Cina, ya, kemudian menyebar ke daratan Timur Tengah yang menyerang pada unta yang dikenal dengan MERS coronavirus. Ya. Sempat orang-orang yang naik haji itu terinfeksi ini sehingga menjadi masalah baru. Dan kemudian ada varian baru lagi yang namanya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan pandemi kemarin itu. Ya, yang menyebabkan pandemi kemarin itu. Nah, baik. Nah, kemudian ada namanya equine coronavirus. Jadi banyak sekali kita ambil sedikit-sedikit ya. Kalian bisa membacanya dan kemudian ada namanya gamma coronavirus. Nah, gamma coronavirus yang penyakit sulit dieliminasi pada ayam-ayam ya, ini menjadi masalah besar di industri ayam. Infectious bronchitis virus atau IB ya. Ini juga banyak variannya yang menyerang pada ayam petelur, ayam potong dan sebagainya. Tetapi juga ada varian yang menyerang pada wol ya. Ini ada juga. Baik, itulah klasifikasi coronavirus genus dari alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, and delta coronavirus. Ya. Nah, tipe sekarang dari canine coronavirus di sini dibagi menjadi dua. Ya. Ada namanya canine interact coronavirus. Ya. Jadi di sini sebagai atau masuk dalam genus alpha coronavirus 1. Targetnya intestin. Ya. Jadi penyebarannya ini melalui fekal oral, rute, kontak, infeksi, atau feses dari anjing. Ya, fekal oral. Yang kedua adalah canine respiratory coronavirus. Ini yang membedakan strain 2 coronavirus sebenarnya. Ya, dan ini berkontribusi menjadi canine infectious respiratory disease. Ya, CIRD kompleks ya pada kennel coach, spread melalui respiratory, sekresi dan kontaminated objek. Artinya dari benda-benda di sekitarnya juga bisa yang terkontaminasi itu. Ya. Jadi ada dua canine interact coronavirus dan ada yang respiratory. Ya, simptomnya adalah sini tergantung dari apakah virus itu sudah sampai pada target sebenarnya gastrointestinal atau respiratory. Kalau gastrointestinal ini adalah menyebabkan diare ya seperti ini, diare dan sebagainya, letargi, malas makan dan sebagainya. Kalau respiratory ini adalah batuk-batuk ya, flu kayak ya, kemudian discharge melalui nasal misalnya dan eye juga bisa ya, breathing, gangguan respiratori dan faktor risikonya adalah biasanya komplikasi terjadi pada pupis ya, pada anak anjing ya, dehidrasi, koinfeksi dan sebagainya. Karena bisa saja seperti diare terus menerus begitu ya pada anak anjing ini. Itu simptomnya seperti itu. Nah, clinical sign sebenarnya kalau di apa itu disingkat itu bisa mengurangi nafsu makannya, diare, vomit dan seterusnya. Ya. Dan kadang-kadang juga terjadi neurological sign, ataksia, ya, serus, sudden death dan sebagainya. Ya, artinya naik turun
penyakitnya, kambuh dan tidak begitu ya. Biasanya seperti itu pada anak anjing. Ya, nah diagnosis dan treatmentnya sebenarnya diagnosanya adalah memang menggunakan RT-PCR yang sudah saya katakan tadi bahwa RT-PCR karena virus RNA, maka memang menggunakan reverse transkriptase polymerase chain reaction. Itu adalah karena virus RNA. Dan selanjutnya sebenarnya bisa namanya real time PCR. Ya, tidak ada spesifik treatment ini, tidak ada. Ya, hanya sebenarnya bagaimana memperbaiki kondisi, ya, supportive care, ya, supportive care saja, atau memberikan infus pada anak anjing itu. Dan diagnosanya tadi saya bilang ada multiplex RT-PCR. Kenapa kok multiplex RT-PCR? Ya, dan ini digunakan sebagai standar identifikasi. Karena multiplex RT-PCR adalah bisa secara langsung bisa mendeteksi berbagai varian di situ. Langsung bisa dilakukan sekali jalan. Multiplex berarti banyak sampel di situ. RT, RT, reverse transkriptase karena RNA harus dikopi menjadi DNA. Polimerase chain reaksi adalah reaksi penggandaan untaian nukleotida. Jadi yang diperbanyak adalah nukleotida. Makanya lebih spesifik sensitif di situ, ya. Memerlukan beberapa reagen ya tambahan di situ. Tentu untuk namanya mix PCR, ya. Nah, kemudian ada ELISA, snap test, ya, kemudian hematologi blood dan sebagainya bisa. Karena virus transmission di sini biasanya sanitarinya rendah, jelek, ya, kemudian inkubasi periodnya adalah 1 sampai 4 hari dan lamanya 2 sampai 10 hari. Ini kebanyakan di anjing seperti itu. Dan bisa carrier, ya. Berapa hari? 180 hari atau 6 bulan di sini setelah infeksi. Bisa carrier. Nah, disinilah sebenarnya peranan penting dokter hewan atau para praktisi itu mesti mengetahui coronavirus. Kalau tidak penanganannya lebih baik, maka bisa muncul kembali. Ya, misalnya kondisi jelek, makanannya jelek, atau temperatur sehingga stres, temperatur sangat dingin atau sangat tinggi, itu bisa merubah sebenarnya kondisi pada anak anjing itu. Nah, diferensial diagnosanya karena ada diare, ya, maka bisa saja disalahkan dengan parvovirus, ya, parvovirus. Nah, di sini oleh karena itu kalau 24 jam belum terpecahkan, maka kalian harus membawa ke dokter hewan dan kalian harus menangani, ya, kehabisan makanannya dan sebagainya itu. Nafsu makannya tadi yang rendah. Nah, diferensial diagnosa atau DD-nya ada dua hal sebenarnya. Kalau diagnosa diferensialnya itu GI tract, ya, maka bisa disalahkan dengan kanin parvovirus, ya, hemorrhagic diare. Itu kalau pada coronavirus tidak, kalau parvovirus ya. Kedua, kanin distemper virus di sini, ya, gastrointestinal simptom, tapi ada respiratorinya di sini, neurological sign. Intestinal parasite, jadi ada Giardia, Coccidia, Supura, dan hookworm, itu biasa saja. Bakterioenteritis juga bisa salah, ya. Jadi hati-hati di sini banyak, makanya kenapa diagnosa laboratorium itu menjadi acuan, ya, menjadi gold standarnya bahwa itu betul-betul adalah coronavirus atau penyakit lainnya, ya, termasuk toksin. Kemudian kalau primary differential diagnosis respiratory, maka di sini bisa kanin para influenza virus. Kanin adenovirus tipe 2, type 2, ya. Ini ada yang kontagius kalau CPIV, ya, Y.
sel contagious pathogen pada canal coach biasanya di sini. Kemudian kalau tipe 2 tracheobronchitis, ya. Nah, bagaimana dengan kanin influenza virus ini? Tipikal penyebabnya distress, ya, respiratory yang berat, kemudian fevernya tinggi, nasal discharge-nya juga tinggi. Jadi kanin influenza kadang-kadang kanin apa itu distemper ini kadang-kadang hampir-hampir juga sama, ya, tetapi biasanya di matanya yang membedakan. Distemper matanya ada, influenza apa itu tidak, tapi hidung yang paling banyak. Nah, jika kalian menguasai ini, kalau zaman dulu para praktisi itu anjing datang itu sudah tahu, oh ini sakit distemper. Silakan diinfus, treatment. Nah, ya. Tapi kalau kalian bisa profesional seperti itu, maka harus mengenal beberapa simptom terutama. Yang pertama diingat, dilihat matanya, hidungnya, panasnya di hidungnya, mulutnya kayak apa, diare kayak apa. Oh ini adalah coronavirus misalnya. Oh ini kanin distemper, oh ini para influenza. Nah itu kalau kalian jadi praktisi maka harus pinter seperti itu supaya pasiennya banyak. Ya, kalau kalian ada pernah melihat Dr. Emil, ya senior kita dan guru saya juga itu masih praktek di sebelah SMA 5 ya, sebelah kanannya SMA 5 itu. Ya itu ada Dr. Emil itu luar biasa itu hebatnya. Dulu dosen di klinik ya, tapi dia sangat memahami, pinter sekali itu. Sekarang kalau tidak salah dengan putranya ya, putranya yang lulusan UWK kalau tidak salah. Waktu itu mungkin kesulitan masuk ke tempat UNER sehingga diterima di UWK dan sekarang menekuni ya macam-macam alatnya di situ ya. Jadi ini bisa dihafal sebenarnya simptom-simptom itu, maka kalian dari jauh sudah tahu wah hebat ini dokter Iwan ini kan begitu ya. Tidak dukun begitu ya, tapi benar secara saintifik bisa dipertanggungjawab. Nah kalau terapi sebenarnya tidak ada yang spesifik di situ, ya. Antibiotik juga tidak spesifik karena virus tidak bisa dibunuh dengan antibiotik, tetapi hanya untuk infeksi sekunder, ya. Nah, kemudian diperlukan treatment 2 kali 24 jam ini setelah diare. Ini harus betul-betul ditangani. Kalau tidak, maka mati. Nah, vaksinasi coronavirus ini adalah viable. Ya. Ada sebenarnya coronavirus vaksinnya. Cuman di Indonesia masih impor dari Perancis atau Eropa kebanyakan. Kalau di Indonesia ini vaksinnya habis, kesulitan, maka banyak yang muncul penyakit-penyakit ini. Oleh karena itu, program kami sebenarnya juga mengarah ke coronavirus di animal. Saat ini kita bergerak ke 3 macam kalisi ya pada cat ya. Kita sudah berjalan, mudah-mudahan nanti bulan-bulan Juni Juli ya sudah bisa selesai seatnya. Ya. Baik. Nah, prevention management vaccination hygiene zoonotic risk-nya. Jadi zoonotic risk-nya ini sebenarnya tergantung dari ya zoonotic risk karena mudah resepturnya itu berbeda tetapi mudah terjadi mutasi ya maka bisa saja menginfeksi berbagai macam hewan sampai pada manusia. Tapi tergantung dari virus load-nya ya. Oleh karena itu kalau ingin mendeteksi karin coronavirus ini apakah spillover sudah ke manusia, tidak, maka dengan real time PCR yang cukup baik ya. Saya kira mungkin itu barangkali untuk yang coronavirus. Nah, sekarang kita menginjak ke kenain Mas adenovirus ya, Mas adenovirus
Ini bentuk morfologinya, kemudian Canin adenovirus ini sebenarnya genus yang non-influence, ya, non-influence, double stranded DNA virus. Jadi kalau adenovirus pasti DNA virus, ya. Ada dua tipe yang membedakan di sini masing-masing adalah clinical kondisinya juga berbeda, ya. Nah, coba kita lihat di sini ada namanya canin adenovirus tipe 1 dan ada canin adenovirus tipe 2, ya. Jadi penyebabnya infeksi canin hepatitis, targetnya parenkim dan organ, liver, kidney, vascular endothelium, ya. Jadi menyebabkan akut, file di sini, kemudian perdarahan dan eh, apa? Timbul simptom yang klasik dan spesifik adalah blue eye, corneal edema, ya. Blue eye di sini, ya, corneal edema. Sedangkan yang tipe 2 adalah respiratory tractus, ya, respiratory tractus. Nah, di sini biasanya penyebabnya infectious tracheobronchitis yang secara umum diketahui di kennel coach, ya. Nah, ini treatment dan simptomnya sebenarnya kalau yang tipe 1 tadi hepatitis, penyebabnya yang kedua adalah respiratoris, ya, daerahnya. Dan di sini high fever, pain dan sebagainya. Kalau di sini heart, hacking coach, ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana dari wildlife atau canidae di sini? Kalau dilihat dari cara alami, ini ada kelompok-kelompok anjing, ada prosionate, jadi apa? Sebangsa Procryonidae ini, jadi model-model apa ya? Garangan atau Ondase musang. Kalau musang kelompok Mustelidae, ya. Tapi yang agak besar itu anjing kecil lah, kayak anjing-anjing kecil gitu. Kemudian ada Surcidae. Nah, di sini bisa ke alam sebenarnya, ke domestik, ya. Kalau dari Orisidae, Mustadelidae bisa free roaming stray dog, di sini juga bisa sebenarnya. Ya, ini bisa ditangani dengan intensif, ekstensif secara vaksinasi, kontrol infeksinya bisa terbatasi atau bisa ditanggapi, ya. Nah, kemudian ini adalah bisa spill over ke hewan liar, ya. Hewan liar dari sini kemudian bisa saja menyebar ke sini, ya. Nah, ini adalah proses alami, ya, proses alami seperti apa kira-kira apa hewan tersebut bisa tertular dan penyakit ini telah menyebar kemana-mana. Ya. Jadi targetnya satu hepatitis, yang kalau tipe 2 respiratory. Nah, respiratory jelas sekalian pasti um, simptomnya ya jelas gangguan respiratory. Nah, gangguan respiratory ada yang berat, ada yang ringan, ya. Jadi terengal-engal gitu, keluarkan discharge, jelas biasanya fever, tidak mau makan dan sebagainya, ya. Kalian bisa baca. Nah, patogenesisnya bagaimana kira-kira di sini penyebab sistemik itu adalah yang tipe 1, yang hepatitis. Menyebabkan apa itu sakit yang berat, ya sistemik, kemudian kerusakan pada organ-organ parenkim. Kalau yang tipe 2 lokalisasi infection di sini terbatas di mucosa epithelium. Makanya yang berat di sini adalah yang tipe 1. Jadi penyebab organ-organ viscera yang paling berat di sini. Nah, dari sini kalau kita lihatnya oral nasal masuk, kemudian ke tonsil, lymph node, kemudian viremia, kemudian ke target, ya, ke target, target dari predileksi tadi, ya, target pada sel epitel atau pada hepatitis, ya. Nah, kemudian entry and primary replication di sini sebenarnya adalah virus tersebut masuk ke tubuh melalui oronasal, konjungtiva, parengial, dan seterusnya.
Kemudian terjadi virimia antara 4-8 hari. Kemudian cellular tropism dan cytotoxicity juga demikian terjadi. Jadi disinilah sebentar ya, ada ketua BDAI yang nelpon ini. Assalamualaikum. Halo? Halo? Oke, nanti saya teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Gimana kabarnya? Iya, iya. Iya, iya. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kok putus-putus nggih? Berkenan apa? Nggih. Betul. Iya, iya, iya. Oh. Oh, gitu. Oh, nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Saya tak kuliah sebentar nggih. Saya kuliah sebentar. Nggih, nggih, saya kirim nggih. Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ya. Dan sebenarnya ada kelainan misalnya pada saat setelah virus tersebut masuk ke aliran darah seluruh virimia, kemudian diikuti menyebar ke berbagai organ internal. Ya. Nah ini yang akhirnya sampai kepada hepar dan organ-organ lainnya. Ini menjadi masalah sebenarnya kematian biasanya disebabkan karena target organnya, dan ingat bahwa di dunia kita itu peralatan juga kurang begitu canggih sehingga targetnya juga kurang bisa diatasi ya. Di blocking begitu juga agak sulit. Oleh karena itu maka perlakuan hygiene pada anjingnya itu sangat penting sekali. Seperti di sini cellular tropism atau cytotoxicity target vascular endothelial cell, makrofag, hepatosit dan sebagainya adalah target pertahanan sebenarnya. Tetapi biasa saja terjadi ya, jika nutrisi, kondisi, lingkungan kurang begitu baik ya. Nah, kemudian ada juga terjadi tissue destruction atau koagulopati di sini. Ya, virion, destroyer, kerusakan, maka bisa lysis dan apa yang terjadi? Liver damage di sini, ya, kemudian endothel juga damage di sini, ya, severe internal bleeding dan sebagainya bisa diakhiri dengan kematian, ya, jadi kematian. Nah inilah kira-kira blue eye dari Mas adenovirus ya. Jadi ini ciri khas dari Mas adenovirus bahwa targetnya enteroovitis dan corneal edema ya. Dan kemudian tentu diikuti kalau pada ginjalnya adalah nephritis ya, ada glomerular damage ya. Baik, patogenesis adenovirus tipe 2 ini memang ketika masuk transmisinya melalui aerosol ya. Kemudian targetnya pada mucosal replication. Kalau tadi organ visceral yang tipe 1 ya. Nah, kemudian mucociliary clearance, secondary bacterial accreditation. Jadi di sini silia karena rusak, di sini mucociliary ini hilang atau rusak, maka tidak bisa memblocking masuknya virus atau bakteri yang lain, maka terjadi secondary ya bacterial accreditation di sini. Nah, secondary bacterial accreditation bisa kompromis, artinya dibiarkan saja bakteri masuk karena cilianya tidak ada, maka bisa membentuk koloni-koloni pada trakea dan bronki dan akibatnya menginjus hacking post batuk yang luar biasa ya pada kanal itu.
Apa penyebabnya? Biasanya Bordetella bronchoseptica, itu kumannya. Ya, diferensial diagnosanya canin parvovirus, leptospirus sakut, ada canin distemper, antikoagulan rodendis, ada apa? Toksis. Jadi banyak untuk yang canin masadinovirus 1 ini ya. Dan yang kedua adalah Bordetella bronchoseptica, canin parainfluenza, canin influenza virus atau non-infectious condition ya. Nah, ini molekular diagnostik antemortem dengan PCR real time ya, seperti ini saudara-saudara semuanya bisa aja sampelnya dan gambarnya ini positif, misalnya ini sampel, ini positif kontrol. Oh, kalau periksa PCR pasti harus ada positif kontrolnya. Sampelnya ada dan ada marker. Primernya itu bisa membaca berat molekulnya berapa, 1000 base pair seperti ini. Di sini ya kira-kira primernya bisa membaca 1200-an ini, ya 1030 base pair ini, hampir sama ini ya kira-kira. Itu adalah tergantung primernya. Apakah bisa lebih di bawah? Bisa saja. Tergantung primer yang digunakan, bisa aja membaca 600 misalnya juga bisa terjadi. Asalkan spesifik primernya, tidak harus menggunakan primer yang bisa membaca 1030 base pair misalnya. Ya, yang kalau kontaminasi, maka misalnya kalian waktu mengerjakan banyak ngomongnya, tangannya tidak steril, bisa terkontaminasi dari mulut, dari rambut, dari pakaian, dari tangan, dan sebagainya. Maka ini banyak yang ngetril, artinya band-band yang tidak spesifik. Karena primernya hanya satu pasang, maka hanya satu band. Kalau banyak pasang, berarti ya banyak band, gitu ya. Nah, kalau multiplex biasanya menggunakan lebih dari satu, ya sampelnya lebih dari satu macam, primernya juga lebih dari satu, maka banyak B-nya bisa di sini, bisa di atas atau di bawah dan sebagainya. Ya, itu bedanya PCR konvensional dengan real time PCR. Ya, good. Serology antigen detection di sini, ELISA lateral flow swab test juga di sini, dan serum neutralization juga terjadi ya. Good. Supportive lab finding juga ada di sini, blood count dan sebagainya. Kalian bisa membaca sendiri. Postmortem histopatologi ini bisa menjadi apa itu pegangan juga. Imunohistokimia. Yang penting adalah intranuclear inclusion bodies secara mikroskopik ya. Ada inclusion bodies-nya. Apa inclusion bodies-nya itu? Bisa basophilic atau aminophilic intranuclear inclusion bodies. Artinya di sini banyak penumpukan protein dari virus di daerah itu ya. Inclusion bodies di jaringan. Ya, good. Prevensinya adalah vaksinasi, support treatment dan sebagainya ya. Dan itulah kira-kira gambaran coronavirus pada anjing yang section 1. Dan kemudian saya izin menginjak ke section 2 SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV di sini untuk apa itu presentasi saya ganti yang lain. Saya izin. Nah, kita menginjak ke coronavirus ya, yang kelompok dari beta adenovirus ya, dari delta adenovirus ya. Nah, salah beta ya. Nah, coronavirus ini SARS-CoV-2 di sini yang menginfeksi animal, dog, cat, tiger. Saya tidak membahas banyak terkait dengan infeksi pada manusia ya. Kalian sudah tahu semuanya coronavirus yang penyebab pandemi ini, dan ternyata juga pada hewan ini karena tertular dari manusianya, pemiliknya ya.
Kalau asalnya memang bisa dari garangan ya, bisa tenggiling ya, ya itu asal usulnya ya di hewan liar. Tapi kemudian adaptasi pada manusia tentu ini akhirnya bisa menular dari manusia ke manusia dan akhirnya juga pada hewan ya. Nah, SARS-CoV ini dikenal di Wuhan 1 ya. Wuhan dikenal Wuhan WHO, jadi ini variannya adalah WHO 1 ini ya. Jadi inilah penyebab COVID-19. Wuhan itu di mana? Di Cina pada akhir tahun 2019. Ya. Jadi ini luar biasa menyebabkan kita semuanya menjadi sangat banyak yang meninggal dunia. Lebih dari 120.000 orang yang meninggal dunia. Ya, banyak sekali di dunia ini. Ya. Nah, asal-usul sebenarnya genetika di sini dari Sabesiu virus sebenarnya. Sarbecovirus subgenus. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya coronavirus, kalau variannya LATG13, tapi hal seperti ini jangan dibaca. Yang penting adalah patogenesisnya, simptomnya, diferensial diagnosa, prevensinya kayak apa, dan strategi kontrolnya yang baik ya. Nah, transmisi simptom dari ini adalah H2 reseptornya. Kalau tadi APN, aminopeptidase yang tadi ya. Tapi yang ini H2, angiotensin converse enzyme 2 reseptor ya. Evolusinya memang di sini banyak varian yang ada dibagi, ada varian conscience, ada yang varian apa itu? Ada konsensus ya. Kemudian virus ini sebenarnya mutasi ya banyak, maka dibagi beberapa genus, ada alpha, delta, dan high immune infeksi omikron ini. Nah, saat ini masih ada omikron ya, tapi tidak begitu menyebabkan kematian yang tinggi seperti delta ya, delta coronavirus. Tapi omikron sangat lemah. Jadi mutasi virus ini terjadi biasanya dari awal, kemudian mutasi meningkat, virus akhirnya lemah, dia adapted, sudah lemah. Ya. Tetapi suatu saat akan kembali lagi, naik lagi. Itulah virus. Maka tetap hati-hati dengan coronavirus, ya, karena lifelong apa itu dari coronavirus long life ya, dia bisa hidup yang lebih lama dalam tubuh karena bisa saja menyebabkan persisten ya. Ini menurut beberapa penelitian yang telah dipublikasikan bahwa memang coronavirus juga masih ada, tapi sekarang rasanya adalah mungkin kepala pusing kalau pada manusia, terus-menerus lemah, lelah gitu. Jadi long COVID namanya ya pada manusia itu long COVID ya. Apa itu kelainan pada jantung dan kadang-kadang menyebabkan lupa sebentar, katanya begitu ya. Nah, itu menjadi masalah juga coronavirus pada manusia ya. Kalau pada hewan beda. Nah, ini asal usulnya tadi saya katakan beta coronavirus ini dari sini, pandemi awalnya itu ya. Awalnya dari sini. Nah, kalau alpha ini tadi sudah kita bahas ya, gamma juga ada namanya IB, delta adalah porsin. Ini sama, life cycle-nya adalah attachment, penetration, uncoating, release, assembling, maturation. Ya, terakhir ini maturation sebenarnya dari setelah release, biosynthesis, maturation, dan setelah uncoating, disintesis, kemudian apa assembly dan maturation lalu dirilis ya. Kemudian memang di sini kalau kalian lihat life cycle seperti virus apa namanya virus transkripsi faktor ya, attachment-nya karena ada S2 ya, ada S2 angiotensin converge
enzim, ya. Nah, itulah gambarannya. Nah, kemudian attachment itu apa? Target viral spike-nya jelas. Ya, enzim apa yang digunakan? Apa TMPRSS, ya, itu yang penyebab motong dari spike protein tadi itu. Ya, kemudian penetrasinya direct fusion bisa endositosis, ya. Uncoatingnya action, biasanya envelope-nya. Hasilnya virus rilis di situ, ya. Biosintesis, translasi, ya, dan seterusnya. Yang ini saya kira kalian sudah mempelajari di virologi yang terkait dengan replikasi virus, ya, assembling, maturation, packaging, nucleic capsid, forming, dan pembentukan ini dan sebagainya. Ini segera dibaca, ya, rilis dan sebagainya. Yang penting patogenesa, simptom, diagnostik, differential diagnosa, dan controlling, ya. Itu ingat di situ nanti sebagai bahan ujian dari UAS, ya. Tidak perlu patogenesis, ya, patogenesis, ya. Coronavirus di sini, infeksi dok ini adalah sebenarnya setelah kontak dengan pemiliknya kebanyakan ini. Ya, seperti di Hong Kong itu juga terjadi positif di hewan tetapi tidak sakit. Nah, apakah di hewan bisa menyebabkan atau bisa menularkan virus ke manusia? Tidak. Karena virus yang dirilis adalah jumlahnya rendah, maka virus juga tidak mampu untuk menginfeksi pada manusia. Jadi shedding virusnya sebenarnya tidak begitu, shedding virusnya sebenarnya tidak begitu baik, ya, jelek, ya, gitu ya. Nah, kemudian penyebabnya COVID-19 ini memang jelas, dan ini model-model ini di Hong Kong, ya, modelnya seperti ini, sangat erat sekali hubungannya. Karena itu kadang-kadang social distancing, anjing satu dengan anjing lainnya juga dijaga, gitu. Kalau menjaga supaya tidak terjadi penularan COVID itu, ya. Nah, kemudian presentasinya atau simptom di sini bagaimana kira-kira fever in the nose, ya, kemudian cairan mata, bumi, diare, dan seterusnya. Kalian bisa melihat atau download prevention care-nya. Jadi jika kalian sakit flu atau kena coronavirus, maka jangan dekat-dekat dengan hewan kesayangan, jangan mencium-cium dan sebagainya, itu menjadi masalah besar. Seperti snuggling, kissing, sharing food, ya, dan sebagainya. Biasanya kalau di luar negeri memang makanannya tidak membedakan dia dengan anjingnya. Makanan kecil-kecil yang hampir sama di situ. Safety precaution di sini, never use chemical disinfectant, alcohol, hydrogen peroxide on your pet, ya. Ini tidak boleh digunakan tapi untuk tangan sendiri, ya, untuk manusia, tapi jangan gunakan pada hewan. Sini bahaya, ya. Nah, jika kontak dengan ini, maka kalian harus kontak dengan apa itu, tentu kalau orang umum ya, tapi kalian sendiri harus melihat guidance dari pet during pandemi itu ada memang gimana kira-kira kita harus membuat rumah sendiri, hewan itu tempat sendiri, tidak sama dengan tempat tidurnya bersamaan dengan hewan juga nggak boleh. Di luar negeri memang rata-rata banyak yang tidak berpasangan, ya sendiri-sendiri, ya tidurnya dengan anjing, kucing, sama-sama satu kasur kadang-kadang, ya. Nah, di situ menjadi masalah. Kalau saya yakin di Indonesia mungkin ada satu dua barangkali, ya. Tetapi ingat bahwa sekarang penyayang hewan di Indonesia itu meningkat, maka masalah-masalah ini perlu diinformasikan, ya, ke masyarakat, ya. Barangkali kalau kalian menjadi praktisi, ya. Nah, di sini patogenesis dari SARS-CoV-2 in goat ini adalah refer to the virus anti infect interact dengan body anjing di situ. Tentu di sini kalau sudah apa itu ada ketika apa ketika virus tersebut masuk ke
anjing, maka tidak bisa ke manusia. Kalau kalian lihat di sini, transmission COVID-19. Jadi manusia ke manusia is okay, tetapi manusia anjing possible. In some cases, it's possible that human transit the transmit the virus to pet, ya, karena virus rilisnya tinggi, ya, virus seedingnya tinggi di hidungnya atau di mulutnya. Kalau kalian batuk sudah jutaan virus menyebar di lingkungan. Nah di sini kalau dengan anjing maka bisa terinfeksi. Tapi anjing sendiri seedingnya sedikit, tidak bisa ke manusia, ya, bukan berarti tidak bisa menginfeksikan, menularkan. Kemungkinan ya, tapi sampai saat ini tidak ada kasus coronavirus yang ditularkan atau COVID-19 ditularkan dari anjing ke manusia, ya. Nah, jadi virusnya itu kalau masuk melalui S2 binding, like human, dog, khusus angiotensin, converted enzyme 2, ya, reseptor, ya. Kemudian juga yang susceptibility rendah di sini, bahkan keninduan strukturnya adalah sama dengan manusia, maka ya sama di situ. Sangat sensitif yang bisa menyebabkan apa itu? Menyebabkan COVID-19 ya pada anjing. Nah, kemudian yang kedua tipe replikasinya ini sekedar tahu saja, kalian bisa membacanya. Kalau replikasi bagaimana melalui traktus respiratoris, kemudian menyebar ke bawah sampai pada paru-paru dan menyebabkan kesulitan nafas dan sebagainya. Imun responnya ini biasanya apa itu rapid clearing, jadi sistem imunnya ini mengenal virus ini, jadi cepat dieliminasi biasanya, cepat sedikit maka virus juga mudah dieliminasi dan antibodinya bisa menetralisasi. Makanya di dalam tubuh anjing itu juga cepat terjadi kesembuhan. Nah, impak pada tisu ada cytokine storm, ya. Jadi peningkatan interleukin sehingga di sini kebanyakan menyebabkan sakit yang parah, tidak hanya pada anjing tapi juga pada manusia, pada kucing dan pada tiger, ya, kucing besar. Nah, simptomatik patologi ini modelnya yang digunakan adalah memang pada hewan-hewan tersebut, ya, kemudian bisa dilihat kira-kira bagaimana patologinya di otak, barier stresnya seperti apa, dan kemudian pada saluran pernapasnya ya akan bisa dianalisis, ya. Diagnosanya RT-PCR gold standard ini sebenarnya. Jadi kalau kalian pernah terinfeksi pasti real time qPCR ini pasti sudah pernah dites, ya. Kalau tidak pernah terinfeksi ya mungkin tidak barangkali, ya. Serologi atau netralisasi ini juga kemampuan antibodi untuk menetralisasi virus itu seberapa, maka itulah yang sebenarnya dianalisis bisa persisten atau tidak, bisa resisten atau tidak, ya. Itu tergantung dari titernya. Kemudian isolasi virus di sini memang berasal dari swab hidung atau tenggorokan, ya, atau feces misalnya gitu, itu BSL-3 yang dilakukan di sana, ya. Jadi kenapa di sana BSL-3? Karena harus terkait dengan biosafety-nya. Jadi model BSC-nya itu udara tidak keluar tapi ketarik ke filter. Maka virusnya itu akan menempel di filter dan akan mati selanjutnya di sana. Kalau keluar dari discharge misalnya, ya, kena udara dan sebagainya, ya. Baik. Nah, differential diagnosa sebenarnya kalau SARS-CoV-2 ini para veterinarian, para dokter hewan harus mengikuti secara umum sebenarnya standar PCR dari panel ini, ya. Jadi kanin, infeksi respiratory disease complex, pudetela dan sebagainya, coronavirus, ya. Jadi di sini memang banyak
model-model yang hampir sama, ya. Tapi bisa diidentifikasi dengan bahan-bahan kimia untuk mendeteksi itu. Pada repeat misalnya, ya. Jadi perlu juga dilakukan konfirmasi beberapa tes tidak hanya satu, biasanya bisa dipstick atau PCR atau kuantitatif PCR atau real time PCR juga bisa. Semuanya bisa, semua PCR bisa, ya. Sebenarnya tergantung dari lama tidaknya proses deteksinya itu. Real time relatif sangat cepat sekali. Ya, 45 menit oke, selesai. Situ ya. Apalagi dipstick ya, sangat 5 menit sudah tahu positif atau tidak berdasarkan antibodinya, ya. Terapinya no approved antiviral medicine. Ya ada sini. Symptomatic management ya jelas di sini. Rest ensuring home is properly remediated. Jadi di sini di manajemen juga selalu di manajemen kesehatan selalu mengawasi simptomnya seperti apa, ya. Apakah terjadi batuk, disat, matanya juga keluar cairan dan sebagainya, ingusan sedikit, itu biasanya awal-awal ada infeksi. Kita tidak tahu, makanya kalian juga harus pinter harus pandai mengidentifikasi simptom yang spesifik apa. Kalau belum keluar, mungkin simptomnya belum keluar, maka itu masa inkubasinya bisa di analisis gitu, ya. Ada hydration and nutrition juga sangat penting di sini, sehingga bisa tertangani kondisinya, misalnya terjadi diare dan sebagainya, tentu infus adalah menjadi pilihan. Gitu. Nah, kalau ada secondary infection, bakterial dan sebagainya, ini biasanya yang mengarah atau memperparah dari sakit tersebut ke respiratory. Ya, veterinary prescribe booster antibiotic, contraindication ini tidak pernah medication ini seperti ibuprofen, glutanopen, human chlorimidase dan sebagainya ini tidak boleh sebenarnya, ya, karena dosisnya juga berbeda, target obatnya juga berbeda, maka komplikasinya juga berbeda, maka aktivitas dari obat farmakokinetiknya juga menjadi beda, ya. Ending dari isolation di sini clinical sign computer 72 jam sebenarnya dengan suportif, dan 14 hari sebenarnya yang terakhir di sini sejak awal dari simptom tadi itu bisa dilihat waktu simptomnya biasanya paling cepat 72 jam, paling lambat 14 hari. Makanya kalau kalian menduga ada anjing yang kena COVID, maka harus dikarantina 14 hari. Ya. Jadi jelas di situ dokter hewan harus betul-betul mengetahui. Dan ini biasanya ada guidance-nya di WHO, termasuk penanganan hewan dan sebagainya. Ya. Coronavirus yang menginfeksi pada kucing sekarang, ya. Nah, kucing di sini biasanya melalui close kontak dengan manusia yang terinfeksi. Jadi kasus ini banyak, ya, asimptomatik, ya, sneezing, coughs dan sebagainya. Ya, kucing letargi, jadi makannya juga malas, bersin-bersin, batuk dan sebagainya. Biasanya kucingnya. Dan kemungkinan ini SARS-CoV-2. Ya. Human to animal transmission for more common than animal human transmission, and there is no evidence in cat plays substantial role in spreading COVID-19 to human. Tapi dari manusia ke kucing sebaliknya, ya, dari pemiliknya. Nah, oleh karena itu banyak sebenarnya berdasarkan simptom ini juga banyak penelitian ini monitoring. Bisa saja kalian monitoring COVID-19 di sekitarnya, ya. Saya tidak tahu apakah kucing-kucing di
FK itu bebas COVID ya nggak tahu ya. SARS-CoV-2 misalnya ya karena dekat rumah sakit di situ ya kita tidak tahu ya apakah negatif atau tidak. Tapi saya rasa kalau tidak terlalu dekat dengan manusia ya pasti negatifnya. Tapi secara serologis bagaimana? Kita tidak tahu karena virus itu jika di lingkungan atau di alam tinggi maka otomatis pasti ada yang terpapar. Nah, apa deteksinya adalah bukan virus tapi antibodinya yang dideteksi. Oke, clinical sign associated with SARS-CoV-2. Jadi di sini eksperimentalnya bisa menggunakan berbagai macam model di sini, model gastrointestinal dan sebagainya. Jadi ini ada, tidak penting tapi ya dibaca ya. Suspect infection, isolate, jadi jelas mengisolasi diri atau kucingnya diisolasi, konsultasi atau kalian tentu amati sendiri sebagai dokter hewan dan kemudian memperlakukan yang hygiene ya gitu. Nah, kemudian di sini ada serologi eviden coronavirus infection pada cat ini sebenarnya infeksi dari cat only short period ya pada cat karena memang beda coronavirus pada human dan kucing ini bisa menginfeksi tapi biasanya pendek masanya ya dan pemeriksaannya bisa melakukan tes antibodi terhadap spike 1 ya S1 ya menggunakan RBD nukleoprotein ELISA kalau pakai lateral flow immunochromatografi itu yang dipstick itu bisa spike 1 tapi kalau ELISA bisa menggunakan N protein ya nuclear capsid. Nah, di sinilah patogenesis dari SARS-CoV-2 sebenarnya melalui respiratory bagian atas, nasal dan oral mukosa, kemudian replikasi di jaringan respiratori. Ketika hewan tersebut sangat kena virus di situ, infeksi kebanyakan subklinik, ya, dan simptomnya mild, ya. Kemudian no severe cytopathic damage. Ya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, bisa SARS-CoV-2 ini kayak kucing. Ya. Timbul antibody. Human ke kucing. Bisa ini sama, seropositif. Seropositif juga bisa, tapi dari kucing ke kucing. Nah, ini juga ada ya coronavirus infected cat ini. Kemudian dari sini juga ada antibody di sini seropositifnya 60% kalau asalnya dari manusia ke kucing ini 4,8 seropositif ini juga sama tapi dari kucing bisa aja antibody muncul 4,8% sama 60% seropositif ya. Ini adalah patogenesisnya, biasanya perkembangan virus. Jadi kalau sudah terinfeksi manusia ini bisa kalau adaptif masuk ke sini sudah beda lagi gitu ya. Sudah beda lagi. Nah, entry virusnya using reseptor jelas di sini. Apa yang berikatan di sini pertama kali adalah spike-nya. Ya. Kemudian berikatan dengan apa? IS2. Ya, jadi itulah gambarnya kira-kira. Ya. Nah, kemudian infection dynamic di sini shedding periodnya 3 sampai 5 hari dan kemudian masa inkubasinya adalah sekitar 10 sampai 14 hari, ya. Jadi bisa dilihat kalau cari virus makanya yang terinfeksi 3 sampai 5 hari ini cukup banyak yang di shedding, maka disitulah pengambilan sampel yang baik, ya. Varian differentiation di sini wild type, gamma, delta, varian replicated sangat tinggi ya pada kucing ini. Transmisinya biasanya melalui cat ya direct contact atau aerosol ya pada cat ini. Simulasinya viral plane ya
Jadi di sini biasanya kalau virus-virus tersebut yang muncul simptom di sini yang menyerang pada kucing biasanya adalah relatif kuat, antibodinya juga sangat kuat, ya responnya sehingga tidak lama proses penyembuhannya. Antibody production ini biasanya pada kucing itu 7 sampai 11 setelah infeksi dan kemudian berjalan sampai bisa 14 hari, ya. Kemudian cellular immunity-nya di sini adalah CD8. Ya, ini untuk membatasi viral load-nya sebenarnya CD8 ini. Ya, semua imun sistem melibatkan bagaimana eliminasi dari virus itu, kemudian bagaimana menetralisir virus itu, dan bagaimana sebenarnya virus kalau sudah masuk tidak perlu panjang hidupnya dalam tubuh itu. Maka peranannya antibodi, cellular immunity, serologi ini adalah sangat penting. Ya. Diagnosanya adalah qPCR, jelas sama RT-PCR, ELISA, isolasi virus, ya, diagnosanya. Nah, molecular testing ini biasanya sampelnya dari nasal atau orofaringal atau rectal swab memerlukan konfirmasi SARS-CoV-2 infection. Ya. Kemudian serologi juga demikian dan PCR panel juga bisa. Ini ada kalisi, herpes, ada panleukopenia. Kadang-kadang ini adalah bisa confuse ya dengan 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 corona ya. Dan saat ini yang sedang kami buat ini untuk vaksin animal, kalisi dan panleukopenia serta rhinotracheotis ya. Ini sedang kami kembangkan ya bersama dengan mahasiswa beberapa yang ikut penelitian di saya. Differential diagnosanya adalah upper respiratory sign. Di sini jelas pertama terjadi culprit ya, bacterial infection di sini. Kalisi virus, herpes virus, chlamydia valens, mycoplasma valens ini biasanya hampir sama. Ulcerasi, ya bisa terjadi konjungtivitis juga bisa terjadi, ya konjungtivitis atau chronic respiratory disease juga bisa chlamydia penyebabnya. Kalau herpes biasanya konjungtivitis, tapi kalau valent coronavirus adalah biasanya diare atau ulceration di situ ya. Gastrointestinal sign di sini nafsu makan turun, vomit, diare dan sebagainya, maka ada dua hal, antara coronavirus dan varian pandemic virus di sini. Ini bisa membedakan ya berat dan ringannya. Ya. Systemic atau lower respiratory stress di sini. Ya, kemudian ada beberapa hal yang perlu dibedakan, valent rhinitis, bakterial pneumonia, falciparum viral dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian human to domestic cat transmission dari SARS-CoV-2 naturally occurring SARS-CoV infection in domestic cat ini dilaporkan berbagai penelitian. Pertama di Belgia, Italia, ya, Prancis, Amerika, Hong Kong, Portugal, Poland, ya, United Kingdom, Thailand, dan Netherlands. Ini yang banyak. Ya. Informasi terkait dengan COVID-19 dari manusia ke hewan. Dan terapinya adalah memang tidak ada, tetapi yang penting di sini bagaimana memulihkan kondisinya. Ya. Jadi intravenous fluid untuk mencegah dehidrasi, nutrisinya, support medication itu bisa melalui infus ya, diberikan melalui infus. Nah, kontrolnya di sini jelas hewannya diisolasi, disendirikan, dikarantin dan sebagainya, dan dibatasi kontak dengan famili atau anggota keluarga dan sebagainya. Nah, kemudian personal hygiene,
Ini pakaiannya adalah protective equipment, wash hand, ya, terus di pencucian, kemudian avoid physical affection juga. Apa itu benda-benda harus dihindari, bukan benda-benda yang secara mekanik sudah ada virusnya nempel di situ, kemudian dipegang, nah itu bisa saja terjadi penularan. Begitu. Nah, desinfektan di sini efektif memang menggunakan uh, sodium hipoklorit, ya, 0,1%, maka kalau alkohol 70%, 50% hidrogen peroxide juga bisa, ya, sanitize di sini. Nah, monitor dari kesehatan, bagaimana kita koordinasi sebagai dokter hewan, track simptom, ya, kalau health veterinary advice, ya ini masalah kalau bukan dokter hewan, kalau kalian sendiri harus mengetahui kira-kira bagaimana cara menangani hewan yang kena SARS-CoV-2, ya, zoonotic transmission antara manusia dan hewan. Ini immediate action plan, ya. Jadi di sini do not take your cat to clinics while you family member is active sick. Jadi nggak boleh. Ketika di keluarga itu sakit, kemudian hewan juga sakit, jangan bawa ke klinik, maka menjadi penularan semuanya nanti, ya, jadi penularan semuanya. Oleh karena itu yang terbaik ya telemedicine, ya, untuk menjaga, berarti dokter hewan harus sudah siap-siap telemedicine untuk mempersiapkan pandemi, ya, pandemi entah itu penyakit pada hewan maupun manusia bisa dilakukan telemedicine. Nah, kalau kalian bisa mempunyai program itu, ya bagus nantinya, ya. Jadi ini yang disarankan kalau kalian mengeksplor, maka ada rumah sakit hewan UNER, Lanvet, ada Rani Klinik, itu juga bisa dikonsultasi, ya. Ini saya coba mencari ketemu ini, ya. Jadi di Surabaya bisa di sini, ya. Nah, isolation strict indoor ini jelas, home care, isolation dan sebagainya, quarantine dan sebagainya, ya, bisa dilakukan lah kira-kira ini. Key point control, ya, di sini. Jadi di sini yang perlu harus diketahui bahwa apa itu kalau ada kasus itu human contact, human to cat transmission di sini perlu harus betul-betul ditangani dengan serius, ya, berdasarkan gejala yang ada sama, ya, kemudian antibodinya bagaimana, titernya, kemudian pemeriksaannya virusnya kayak apa, ya. Nah, ini harus potensial risiko zoonotiknya kayak apa, ini harus betul-betul diketahui kontrolnya ini. Nah, sekarang ya pada ya coronavirus SARS-CoV-2 infeksi tiger, ya. Nah, ini yang terjadi di Amerika, di Bronx, ya. Jadi dari Malaya, harimau dari Malaya ini ternyata terinfeksi dari orang yang apa istilahnya? Orang yang biasanya merawat tiger ini, memberi makanan dan sebagainya. Ternyata dari orang tersebut terkena COVID dan akibatnya menular ke tiger, ya, ke tiger. Zookeeper, ya, namanya. Nah, di sini infeksi pada tiger ini adalah tipikal infeksi dari human ke animal, SARS-CoV-2 ini. Simptomnya adalah respiratory, jelas. Wheezing, cold, nasal disease ini mengagetkan para pengamat hewan di kebun binatang itu, tiba-tiba terjadi sakit begitu, ya. Nah, ini menjadi apa itu menjadi masalah tragedi besar di Bronx Zoo di United States ini, ya. Dan patogenisnya memang itu jelas. Kemudian modeling, kemudian docking study ini memang kompatibel, memang moderate high binding affinity yang membuat tiger tersebut bisa terinfeksi, ya. Kemudian
enzimnya juga demikian diteliti, terus replikasinya itu insidibulism juga bisa diteliti. Di situ replikasinya virus respiratory tractus ya, postmortemnya juga bisa, gastroenternya juga bisa, neurotrophic potensial juga bisa dilihat ya, epithelial necrosis, inflammatory response juga bisa dianalisis secara patologi. Transmisinya di sini sumbernya adalah kontak dengan manusia selama memberi makan pada anjing itu. Ya, husbandry activities atau aktivitas yang lainnya, sehingga waktu itu menjadi sangat ramai, waduh sudah menyebar ke hewan dan sebagainya, maka sangat bahaya sekali. Nah, bagaimana dengan tiger to tiger spread evidence yang terjadi ya? Dan dikonfirm ternyata virus ini can spread naturally between tigers sharing some inclusion or housing space. Dan keadaan serumah misalnya satu kandang itu kemungkinan bisa menular dari hewan ke hewan itu. Ya, selama social distancing tidak dilakukan tentu ya bisa menyebar. Kalau sudah menyebar gitu nanti terjadi mixing infection. Kalau mixing infection bisa saja akan terjadi mutasi ya, campuran. Nah, bisa ganas bisa tidak. Nah, kalau melihat dari gejala simptomnya ini, kalian lihat di sini dry goods-nya, helikopternya, letarginya, nasal discharge, bleaching, laboratorium breathing, dan sebagainya berapa persen. Ya, yang batuk keringnya itu 82 nah, itu persen, tapi tidak mau makan 64%. Ya, termasuk letargi menurun. Ya. Oke. Nah, diagnosa shedding recovery, diagnosa metode real time PCR. Virus shedding 1-5 hari. Prognosis major atau tidak minor misalnya dari prognosis ini. Mati atau dia bisa recovery kebanyakan. Ya. Nah, di sini ini virus shedding ini yang kami atau kalian bisa ngambil sampelnya itu ini. Kalau lebih dari ini biasanya sudah melalui recovery, ya, sudah mungkin proses recovery sehingga menjadi negatif begitu ya yang kalian. Differential diagnosis valin viral pathogen di sini valin herpes virus 1, virus, influenza, valin pan leishmania virus. Kemudian bakterinya ada Borrelia, Polycythia, Chlamydia, Mycobacterium tuberculosis, sistem mycosis. Ya, non-infectious condition, aspirasi pneumonia, environmental toxin, iritan, foreign body inhalasi juga bisa dilakukan. Ya, nah terapi manajemennya supportive care, ya, supportive care di sini memang jelas bisa diberikan ya di situ. Kemudian ada secondary infection prophylaxis juga perlu, dan field nutrition support juga perlu, dan kalau memberikan antiviral biasa saja dengan antibodi monoklonal misalnya bisa untuk memblok dari reseptor itu sendiri. Ya. Saya kira barangkali kontrol biosecurity juga protokolnya itu ada isolasi mekanisme peningkatan penggunaan PPE ya, apa itu pakaian ya, sanitasi hygiene tentu itu menjadi patokan ya. Imunisasi belum ada banyak ya, screening implementation mandatory ya, jelas hal screening ya, seperti kalian ketika masuk awal-awal tentu tes ya. Oh mungkin kalian tidak barangkali sudah mulai turun ya. Kalau mahasiswa angkatan 1920 ya, kemudian ya 20 itu kalau masuk ke kampus atau 21 masuk kampus mesti melakukan screening ya. Ya harus cuci tangan dan sebagainya ya. Dan itulah kejadiannya dan alhamdulillah bisa diatasi, tetapi ingat bahwa COVID-19 adalah virus yang mudah mutasi, suatu saat bisa terjadi yang sangat patogen, menjadi virus yang patogen, bukan yang mild, bukan yang
lemah, tapi yang sangat patuhi. Ya, nah saya kira itu barangkali yang bisa saya berikan. Mohon maaf saya cepat memberikan ke kalian karena mau meeting dengan PDAI pusat. Ya, saya mohon izin dan eh, sebelumnya saya beri kesempatan kalau ada pertanyaan dari kelas A, Citra, kelas C, Ratu. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada bisa saya akhiri. Mohon maaf, saya harus meeting dengan yang lain, ya, PDAI. Oke, Mohon maaf, Prof. Fedik, izin bertanya sebelumnya. ya. Untuk absensi bagaimana, nggih, Prof? Nanti saya absensikan jam jam 7, satunya yang Ratu jam 9 gitu ya. Jadi, Oh, ngapunten, Prof. Ada kelas B juga sama kakak markup dari kelas A. oh yang kelas B ada ini ya. Nggih, ada, Prof. Oke, ya kita bagi 3 yang berbeda hari ini. Gitu ya. Nggih, sama untuk yang kakak markup juga dari kelas A juga, Prof. Ya, gitu ya. Markup, kelas markup. Ada tuh. Nggih, ada. Ada, Prof. Ada 9 orang. Oh, ya, tapi kan masuk kan anu namanya di situ. Sudah Nggih, ya, sudah masuk ya. Good, oke, saya coba nanti coba divalidasi ya Citra ya. nggih, Prof. Nggih. Oke, oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, saya mohon izin Hmm. gitu ya. Nanti absennya akan saya approve ya. Nanti tolong Nggih, Prof.